Pendengar Mozaik Indonesia, untuk sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita menerapkan frugal living ya. Karena narasumber kita ini adalah seorang influencer ya, yang punya julukan Queen of Frugal Living juga ya. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara hidup hemat dan membangun pohon aset sehingga menghasilkan passive income. Nah, ini yang sebenarnya kita harus ketahui ya, bagaimana triknya, bagaimana caranya, karena passive income itu penting banget. Selain bisa membuat kita lebih santai, uang tetap ngalir ya. Nah, siapa yang nggak mau kan? Nah, jadi inilah saatnya kita harus segera belajar. Tidak ada kata terlambat. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang Mbak Linda Homia, Queen of Frugal Living. Selamat sore Mbak Linda. Selamat sore Mbak Tata. Mbak Linda, gimana perjalanan menuju ke Studio Pro 1 Palembang? Wah, luar biasa, menarik nih ya. Macet nggak tadi? Lancar sekali. Alhamdulillah. Ya, lancar ya. Saya dapat bisikan. Kabar-kabarnya ini jauh ya. Agak jauh sih ya. Naik pesawat ya datang iya, ya. dekat. Sebuah kehormatan dan kesenangan juga untuk kita semua ya. Karena Mbak Linda ternyata bisa berbagi bersama pendengar dan juga pemirsa RRI terkait bagaimana nantinya bisa hidup hemat dan membangun pohon aset. Pohon aset ini bisa menghasilkan passive income. Pastinya. Ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang harus kita bahas ya di sore hari ini, saya ingatkan dulu untuk pendengar nanti silakan bergabung di 0711369977, 082179279090, bisa juga chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan media sosial lainnya. Nah, pendengar, Mbak Linda ini adalah seorang influencer. Dia kebetulan stay-nya di Jakarta. Dikenal sebagai Queen of Frugal Living. Nanti kita akan tanyakan ya, kenapa Queen of Frugal Living gitu ya. Kenapa Queen gitu ya? Ya, kenapa Queen ya? Ya benar, nggak King dong. Dan kabarnya juga Mbak Linda ini banyak sekali sudah memberikan tips dan juga strategi pengelolaan keuangan, investasi dan juga gaya hidup frugal melalui media sosial. Jadi kalau misalkan Anda kepoin Instagramnya ya, di sana banyak sekali konten-konten yang memberikan edukasi ya terkait dengan keuangan. Jadi beliau juga adalah senior area manager di Mire Asset Sekuritas ya, Mirage ya, Mirage Asset Sekuritas yang memang menghandle beberapa wilayah, salah satunya ialah Palembang ya. Punya sertifikasi CFP atau CFP ya, Certified Financial Planner. Nah, jadi kan memang ahlinya nih yang ngomong, bukan kata Tata gitu kan ya. Kalau misalnya kata Tata, kita harus hemat. Alah, lu aja konsumtif tah. Apalagi kalau misalkan yang denger tuh teman-teman sendiri gitu ya? sosokan ngasih tips hemat. Nah, jadi Mbak Linda ini juga akan mengupas tuntas lah ya bagaimana cara hidup hemat dan bangun pohon aset sehingga nanti kita bisa sama-sama menghasilkan passive income ya. Pastinya. Jadi memang Mbak Linda ini terkenal juga dengan dividen sahamnya yang telah 3 digit. 3 digit itu artinya ratusan juta per tahun. Ratusan juta per tahun. Jadi makan apa kita sore ini, Mbak? Mari kita kenalan ya, Mbak Linda. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Jadi kalau berbicara cara hidup hemat dan bangun pohon aset, karena Mbak Linda juga dijuluki oleh Queen of Frugal Living. Kenapa sih dijulukin Queen of Frugal Living? Nah, ini itu sebenarnya julukannya dari sahabat saya semua di kantor ya. Oke. Jadi kalau biasanya tuh kalau orang habis gajian itu kan pada traktir dong, makan di mana? Asal mulanya seperti itu gitu ya. Terus saya suka bilang sama teman-teman, aduh jangan dong. Maksudnya kalau misalnya kita gajian naik, itu uangnya baiknya disimpan aja. Itu pertama ya. Kemudian selama saya ngantor belasan tahun ya, baju saya itu saja.
Jadi saya sangat jarang tuh beli baju baru gitu sepatu semua itu fashionable itu saya itu aja. Jadi kalau orang kan habis gajian tuh yuk belanja yuk, saya suka menjadi duta nabung di kantor ya istilahnya ya. Misalnya kalau teman-teman ada THR saya selalu bilang ayo tanam pohon aset, uangnya dijadikan pohon aset aja. Terus kalau makan saya suka bilang makan itu cari yang sehat bukan cari yang mahal. Ya yang penting itu hidup sehat bukan hidup mahal. Terus kalau hidup itu jangan gengsi. Jadi saya suka bilang seperti itu lama-lama kemudian dijulukin Queen of Frugal Living. Kemudian dari kantor juga kemarin ada bikin YouTube ya menceritakan pengalaman hidup oleh teman saya itu yuk kita bikin YouTube dan ternyata YouTube-nya viral gitu ya. Jadilah akhirnya Queen of Frugal Living itu jadi melekat gitu loh. Jadi aslinya tuh saya bukan Queen beneran ya. Biasa kalau Queen kan lahir dari keluarga kerajaan ya. Ini Queen yang lahir karena keadaan gitu ya, karena keadaan saya dari keluarga lumayan sederhana di Medan, Sumatera Utara gitu ya. Jadi namanya frugal living itu kan dulu orang ngomongnya hidup hemat ya Mbak Tata ya. Sekarang kan keren-kerennya aja sebutnya frugal living gitu ya. Jadi dari sana udah dari kecil itu sudah terbiasa lah hidup hemat. Kalau beli apa-apa itu dipikir dulu gitu ya. Jadi sudah mendarah daging ya, makanya disebut Queen of Frugal Living. Oh gitu. Queen gitu. Jadi kita bukan ngeklaim sendiri ya. Justru itu dari teman-teman ya. Jadi diangkat oleh rakyat-rakyat. Oke, baiklah. Berarti dari kecil tuh dari usia berapa? Mungkin dari saya sejak mengenal uang gitu ya, sejak saya mengenal uang karena orang tua saya terutama mamak saya ya kan kalau di Medan manggilnya mamak beliaunya itu sangat hemat gitu, jadi benar-benar tertanamnya mungkin kesadarannya mungkin sejak ada uang jajan. Kalau ada uang jajan, uang imlek itu udah kebiasaan si mamak bilang tabung gitu. Tabung. Nah kalau ke mall juga ya, kalau mamak itu kan ke mall itu cuma beli yang kamu butuhkan, hal-hal seperti itu. Jadi frugal living itu sudah menjadi gaya hidup ya, bukan sesuatu yang besar baru kemudian mau milih frugal living, enggak, itu sudah gaya hidup karena mungkin keadaan di mana itu memaksa diri kita itu untuk hidup hemat biar ada lebihannya gitu. Tujuannya seperti itu. Ingat nggak sih Mbak tabungan ketika masih kecil itu terpakainya pas kapan? Nah, tabungan terpakainya itu sebenarnya waktu ketika saya mau kuliah. Oh, mau kuliah? Waktu mau kuliah itu kan saya kuliah di USU ya, keluarga saya itu bukan keluarga berada ya, sekali lagi ya. Nah di saat saya mau kuliah di USU itu rasanya uang pangkalnya itu bagi kami ya itu sangat mahal. Akhirnya korek-korek tabungan dan saya bisa membayar tahun pertama gitu ya, karena saya kuliah itu kan tahun pertama itu harus dibayar dulu ya Mbak ya. Nah jadi terpakainya itu saat itu gitu loh, jadi benar-benar merasakan ini hasil menabung itu bisa dipakai gitu. Berapa itu udah nabung dari kecil itu Mbak nominalnya? Kalau nominalnya waktu itu kan saya kuliah tahun 95 ya. Namanya anak kecil dulu kan tabungannya cuma 5.000, 10.000. Itu kayaknya tabungannya cuma baru 1 jutaan deh karena 1 jutaan ya. Itu tahun 95 ya. Tahun 95 itu berarti hampir 30 tahun yang lalu loh, benar nggak? Ya kan? Jadi ketahuan nih usia saya. Di zaman itu uang kuliah itu 1 tahun pertama sekitar 650.000 ya. 650.000. Mungkin anak sekarang lihatnya kecil ya, mungkin itulah yang kayak disebut inflasi ya gitu. Jadi terasa banget waktu itu. Kalau sebagai gambaran ya, kita dulu belajar SMA uang pangkalnya uang bulanannya itu sekitar paling 15.000 Mbak. Terus waktu mau bayar uang kuliah sekitar hampir 1 juta gitu, itu terasa sangat berat gitu. Ya benar-benar terasa lah, mungkin buat yang kalau keluarganya pas-pasan ya, uang itu sangat berarti gitu Mbak. Baiklah. Nah, apa sih bedanya frugal living sama pelit? Ini pertanyaan yang saya paling suka nih, jujur kata ya. Karena orang nganggapnya itu negatif ya. Karena nggak usah jauh-jauh ya. Kadang misal nih kita biasa di circle yang sama-sama ayo aja gitu ya. Ngopi ayo, jajan ayo, segala ayo. Ketika salah satu dari kumpulan ini tersadarkan karena dia tahu pentingnya passive income, karena dia tahu harus memanage keuangan lebih baik lagi ya dibanding mulai menarik diri. Iya, mulai menarik diri ketika diajak buat beli sesuatu, entah itu ngopi gitu. Ya segala jadilah kayak gitu kan. Kemarin udah ngopi, ini mau ngopi lagi ya.
itu yang ada nanti kita malah dibilang pelit. Nah gitu. Saya mengalami itu, saya terus terang mengalami itu ya. Dan kemudian jadi gini, apa beda hemat dan pelit itu dulu? Nah, sebenarnya hemat itu kan karena kita punya tujuan hidup. Kita punya waktu itu saya hemat, misalnya saya mau masuk kuliah, kemudian saya mau butuh dana untuk merantau ke Jakarta. Saya kan dari Medan mau merantau ke Jakarta ya. Jadi terus terang saya menarik diri dari pergaulan teman-teman yang suka ngopi-ngopi ya. Namun karena saya bilang mau belajar. Saya bukan bilang mau hemat karena waktu itu saya masih muda kan. Nah, dan kemudian ketika kalau kita bilang hemat, entah kenapa society kita itu tidak menghormati orang yang hemat. Betul. Nah, jadi ketika orang mau hemat itu malah mendapat julukan pelit. Jadi sebenarnya kita itu menganggap diri kita itu hemat. Tapi kalau pelit itu julukan orang lain terhadap si hemat. Mana ada kita bilang, saya orangnya pelit, kan nggak ada ya. Kita kan pasti ngomongnya saya orangnya hemat gitu loh. Nah, ketika saya sudah mengalami proses itu ya, jujur kata, andaikan ada orang yang dia memberikan julukan saya si pelit, saya terus terang saya bertanya balik, apakah hematnya saya itu merugikan dia? Kan ini hematnya itu buat tujuan hidup saya ya. Andaikan buat diri sendiri ya. Iya, andaikan kalau misalnya hidup saya susah dan butuh dana, teman-teman yang ngatain saya pelit itu, apa mereka bertanggung jawab sama hidup saya? Kan enggak ya Mbak ya. Nah, kemudian saya bisa ambil kesimpulan, ternyata seseorang dikatakan pelit kalau ketika dia sudah mulai merugikan teman-temannya. Nah, merugikan dalam arti gini, misalnya nih karena kita nggak keluar uang gitu ya Mbak ya, tapi kita nebeng ke orang terus itu gitu ya. Yang mau saya bilang, contohnya nih, baru mau saya ngomong misalnya transportasi nih. Harusnya kan kita harus kan ke sekolah, ke tempat kuliah kan. Namun demi hemat untuk kepentingan saya bilang, nebeng dong, aku pulang. Terus orang tuh pasti tahu dong, kamu kan punya uang, bisa pulang sendiri kan. Iya, tapi aku hemat gitu kan. Tapi aku hemat yang merugikan orang lain. Disitulah orang itu pasti kesel dan akan bilang, kamu orangnya pelit ya gitu. Jadi pelit itu konotasi negatif yang akibat orang itu merasa kerugian dari hemat yang saya lakukan. Nah, jadi biar tidak dikatain pelit gimana? Ya jangan merugikan orang lain. Itu aja. Jangan merugikan orang lain. Jadi kalau kata Mbak tadi, teman ngopi-ngopi, saya bisa menghindar, tapi mungkin dengan halusnya saya bilang, oh maaf malam ini saya ada meeting, besok saya ada ujian gitu loh. Padahal niatnya hemat daripada dikata-katain kan. As long kita tidak merugikan orang lain, menurut saya kita hemat. Tapi kalau as long kita nebeng, terus ada juga bilang orang kalau makan tuh nggak usah bawa kotak makanan, cicip-cicip aja punya orang. Itu keterlaluan. Nah, itu menurut saya itu udah taraf pelit. Jadi beda hemat dan pelit. Hemat itu tujuannya positif. Pelit itu merugikan orang lain. Oke. Jelas ya. Bagaimana caranya biar kita ini di tengah gempuran check out sana check out sini tapi harus tetap hemat gitu kan ya. Nah, ini pertanyaannya juga yang sangat penting ya, biar nggak check out sana. Saya juga loh, saya suka ini apa namanya, masukin aja tapi nggak check out. Ke keranjang ya. Ya, masuk ke keranjang ya. Nah, kita perlu berpikir 2 kali. Nah, berpikir 2 kali ini barang gue butuhkan nggak Ki? Kalau gue nggak beli, hidup gue aman nggak? Baik-baik aja nggak gitu? Nah, jadi saya suka nih, saya juga mengalami kok ya. Apalagi kan di tengah gempuran keranjang-keranjang mungil-mungil yang lucu-lucu. Ya. Nah, padahal pas dicek lagi, pas sudah sampai barangnya ternyata masih ada di lemari. Nah, jadi kita perlu berpikir 2 kali. Jadi saat kita misalnya udah masukin barang ke keranjang, stop dulu. Coba kita coba lagi tuh, besok kita lihat lagi, minggu depan kita lihat lagi, dan kita at the end kita mikir gini, gue seminggu nggak check out aja, hidup gue baik-baik gitu. Berarti gue nggak butuh-butuh banget itu barang. Langsung kalau biasanya saya langsung hapus ya. Jadi selamat deh dari check out gitu. Jadi untuk kalau misalnya selamat dari check out itu, kita berpikir, aku bisa hidup nggak tanpa barang nih? Kalau bisa, hapus saja. Itu ya. Tipsnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikannya? Benar. Begitu ya Mbak Linda ya. Kita berpikir barang itu penting nggak gitu loh. Seperti kata Mbak Tata tadi, kadang kita ini sukanya itu impulsif. Lucu. Lucu dibeli check out. Ingat ya guys, lucu itu diketawain, bukan dibeli barangnya. Oke. Ya, nice quote ya. Lucu itu diketawain ya. Ini lucu quote untuk barang. Iya, bukan untuk diketawain. Nanti kalau dompet kita kosong, itu jadi nggak lucu lagi hidup kita. Nangis. Nah, kalau tadi kan di awal juga Mbak Linda sudah bilang ya, apa yang memotivasi untuk memulai gaya hidup frugal itu karena memang dipaksa oleh keadaan ya.
Lalu bagaimana Anda juga mendefinisikan frugal living ya dan pengaruhnya begitu ya kepada kehidupan Anda sehari-hari nih Mbak? Jadi gini, kenapa frugal living? Sebenarnya balik lagi, saya pingin kaya raya. Saya pingin banget jadi orang kaya. Pernah nggak sih guys kalian misalnya? Berarti sekarang udah kaya? Amin dulu. 3 digit udah dong. On proses. Kekayaan itu kan relatif ya Mbak ya. Di atas langit selalu ada langit. Betul. Jadi saya suka ini kalau ke lingkungan perumahan orang yang kaya raya gitu ya. Oh ya. Rumahnya klaster mewah itu ya Mbak. Mewah ya. Saya dulu itu kan ketika mencari penghasilan tambahan itu saya jadi guru les. Guru les saya ke rumah-rumah murid saya itu di mana rumah mereka itu belakangnya aja laut Mbak. Rumahnya belakang laut terus ada jet ski gitu kayak ada kapal gitu ya. Wah saya berpikir ini rumah berapaan ya, buka jendela belakang tuh laut, ada kapalnya gitu ya. Jadi saya tanya sama anaknya, ini rumah kamu berapa? Entah dia sebut tuh miliaran gitu ya. Terus saya berpikir, miliaran? Saya ngajar les dia aja sebulan cuman berapa gitu ya. Terus saya berpikir, kapan ya mencapai uang 1 miliar? 1 miliar itu ya Mbak, kalau misalnya 1 bulan kita nabung 1 juta tanpa investasi ya, Mbak tahu nggak 1 tahun itu cuma 12 juta loh. Iya 12 juta. 12 juta. Berapa lama tuh gua mesti nabung sampai 1 miliar gitu kan? Pernah itu nggak? 83 tahun. Waktu itu umur saya 20-an. Aduh kalau ditambah 80-an, aduh keburu tit. Iya. Nah itu yang mendasari kayak makin bertekad cari duit lebih banyak gitu ya, lebih ke frugal living. Jadi tadi kan ngomong kita supaya tahan chaos. Jadi saya berpikir ini uang harus dianggap sebagai benih pohon aset. Jadi kalau saya ada uang ini ya, saya sudah mulai berpikir kalau ada uang 100.000, saya pengen jadi 110. Uang saya 10 juta, saya pengen jadi 11 juta. Gimana caranya? Saya mulai baca buku tuh ya, buku-buku kayak Warren Buffett, Robert Kiyosaki gitu ya, cara-cara menjadi kaya gitu. Ternyata orang kaya sama orang nggak kaya itu bedanya cuma satu. Orang kaya itu bisa mengerti ilmu menumbuh kembang biakan uang. Jadi kalau orang kaya itu ya, dia punya uang 1 juta, dipikirkannya uangnya itu jadi 1,2 juta, 1,3 juta. Nah itu caranya mencapai 1 miliar tadi. Kalau misalnya kita nabung dengan setahun bisa return 15% ya, itu nggak butuh sampai 83 tahun, paling belasan tahun kita udah 1 miliar. Dengan catatan tuh konsistensi ya, dan mungkin bisa belasan, mungkin 20-an. Jadi setiap uang THR itu dimasukin, setiap uang ada bonus dimasukin, tahan diri dulu gitu loh ya. Dan ternyata it works. Nah, dan ketika kalau misalnya kita merasa 1 miliar itu jauh, kita coba dulu nabung sampai 100 juta. Dan rasa kepuasan ketika mencapai titik pertama tuh 100 juta ya itu luar biasa gitu loh. Terbayar sudah kalau yang tahan diri itu gitu ya. Dan kalau kita investasikan ya, misalnya kalau sudah sampai 1 miliar nih, kita misalnya nabung lah ya di deposito. Kalau deposito kan sangat kecil ya, 2%. Kita nabung di saham yang ada dividen, atau mungkin di obligasi ya. Let's say saya ngambil rata-ratanya setahun 6% ya. Maka kalau setahun 6% aja itu, kalau punya 1 miliar berarti udah 60 juta. 60 juta itu berarti sebulan itu 5 juta passive income. Jadi di situ tuh jadi ada kesadaran, oh ini gunanya gue hidup hemat. Pantes mama gue itu maksa banget harus hidup hemat karena ternyata punya uang itu enak banget. Nah karena berhubung Mbak Linda udah spill saham gitu ya, ini kan juga salah satu investasi yang sudah mulai digandrungi oleh Gen Z ya begitu ya. Ini kan let's say pemula begitu kan ya. Kalau misalkan kita ngomongin yang 1 tahun kita memang kita tanam sahamnya 1 miliar kan memang jauh yang kita dapatkan. Kalau untuk pemula Mbak? Nah untuk pemula nih ya, mesti mengatasin mulai dari uang kecil dulu. Kita mungkin tuh kadang-kadang itu bercita-cita sangat besar pengen punya 1 miliar gitu ya. Itu bagus sekali ya. Seperti kata Mbak Tata nih, pemula gimana? Kita coba mulai nih ya. Kalau kita hanya 1 bulan tuh hanya bisa simpan 100.000, itu sudah sangat bagus. Jadi jangan pikirkan jumlah uangnya, tapi yang kita pikirkan tuh habitnya. Oh, gue berhasil nahan gak check out nih, gak beli bakso nih, ya kan? Coba bulan berikutnya kita naikkan lagi, saya bisa simpan 200.000. Nah, mulainya itu tahan diri dulu. Nanti sudah berhasil nih tambah angkanya, baru kita mulai memikirkan, oh gue berhasil nih ya dari 100.000 sekarang gue bisa simpan 1 juta. Tapi gue masih takut nih saham itu apa, reksadana itu apa.
mulailah dengan investasi ilmu dulu. Yeah. Nah, kita nggak harus langsung ya, misalnya beli saham, beli reksadana, obligasi kok seperti orang-orang, tapi kita nggak paham gitu ya. Kita fokusnya itu adalah belajar dulu. Nah, kebetulan di kantor Mirai Aset kan ada di Palembang nih ya. Kita kasih edukasi gratis, Mbak. Nah, jadi buat misalnya sahabat-sahabat semua pengen belajar, coba fokusnya belajar dulu dengan modal kecil tadi ya. Kita mulai dulu, banyak belajar, kita rutin nih tiap minggu, tiap bulan tuh ada belajar terus sampai niatkan investasi gitu ya. Namun ingat, ini saya perlu garis bawahi ya, hemat aja itu baru setengah langkah. Frugal living itu baru setengah langkah lagi kita perlu upgrade diri. Misalnya nih ya, kalau tadinya kita penghasilannya sebulan cuma 2 juta, coba pikirkan gimana penghasilan kita 3 juta. Naikkan, jadi dengan yang tadi uangnya udah kita berhasil hemat, fokus dulu pendidikan, ngambil pelatihan atau apa, nanti tambah pinter, penghasilan tambah banyak. Nah, waktu penghasilan tambah banyak, tantangannya berbeda lagi. Tantangannya itu bagaimana tetap gaya hidup tetap, tapi tabungannya lebih banyak. Saya suka nih ya, kuis buat calon orang kaya. Favorit saya nih, saya mau nanya Mbak Tata nih. Ya kalau misalnya waktu gaji 5 juta, bisa simpan 10%. 500 ribunya nih. Tadi ceritanya kan mau upgrade diri ya. Naikkan penghasilan. Carilah penghasilan sampingan mana-mana. Kemudian penghasilannya jadi naik nih. Waktu 5 juta bisa simpan 500 ribu, 10%-nya ya. Sekarang penghasilannya naik nih, jadi 10 juta. Sekarang Mbak Tata simpan berapa? Tadi kan 5 juta, simpan 500 ribu kan? Kalau penghasilan naik jadi 10 juta, tabungannya jadi berapa harusnya? Bingung ya? Bingung kan? Ya, tergantung sebenarnya, tergantung sisa sebenarnya. Nah, itu jawaban yang sangat bagus sekali. Tergantung sisa, karena umumnya memang begitu. Penghasilan naik, entah kenapa pengeluaran bertambah banyak. Ya, pengeluaran misalnya tiba-tiba nih, misalnya yang tadinya tinggal di kos-kosan, sekarang aku pengen nyicil rumah. Yang tadinya naik Gojek kemana-mana, sekarang aku pengen nyicil motor. Nah, aku pengen nyicil mobil. Akhirnya malah tabungannya bila dikata itu nggak ada gitu loh. Nah, itu karena terjadi naikkan gaya hidup. Betul. Ujung-ujungnya nanti bensin pay later. Padahal gajinya udah naik kan 10 jutanya. Nah, jadi jawaban yang benar, ketika gaji seseorang naik, maka pengeluaran dia itu harus tetap. Tadi waktu 5 juta, pengeluaran dia kan 4,5 juta itu cukup. Bisa simpan 500 ribu kan. Jadi ketika misalnya penghasilan dia naik jadi 10 juta, maka dia harusnya menabung 5,5 juta. Berarti separuh dari itu ya gaji ya. 40% ya. Jadi kita jangan lihat persennya, kita harus melihat point of view-nya itu gaya hidup itu harus tetap. Harus tetap sama. Harus tetap. Jadi kalau misalnya gaya hidupnya tetap 4,5 juta, tahan diri dulu. Jadi sebulan kan bisa nabung 5,5 kan. Coba kita tahan 1 tahun ya, itu jadi 66 juta loh. Udah bisa. Tahan dulu 66 juta. Sekarang tahan 2 tahun. Tahan aja dulu 2 tahun. 2 tahun itu jadi 132 juta kan. Bayangkan. Terus kalau orang teman-temannya bilang pelit lu nggak gaya hidup. Bodoh amat. Dia punya 132 juta loh. Teman yang ngatain dia pelit belum tentu punya uang segitu loh. Terus nanti ketika kita lagi butuh pertolongan juga. Lu juga nggak nolong gue gitu. Betul. Nah, inilah tantangan yang harus dihadapin setiap orang. Menabung itu susah kalau uang lu lagi banyak. Kalau menabung lagi uangnya dikit, semua orang bisa. Gua jamin semua orang tuh tiba-tiba langsung pintar nabung ketika uangnya dikit. Tantangan sebenarnya ketika uang kita itu tambah banyak. Nah, disitulah kita mesti belajar yang namanya frugal living, bukan karena terpaksa kondisi, tapi karena dengan kesadaran ini gua nggak mau nih kerja bertahun-tahun tapi nggak ada hasilnya. Bersyukurlah berarti ketika seseorang itu udah keluar di zona konsumtif begitu. Ya Mbak ya, dia udah mulai bisa menahan. Benar sekali ya. Harus Mbak Tata, harus supaya apa? Supaya kalau nanti ya di masa depan kita ini kan nggak muda selamanya. Orang yang usia 20-an akan jadi 30-an, yang 30-an akan jadi 40-an. Apakah mau nanti saat usia 40-an teman-temannya yang tadinya frugal living dan tetap stay in gaya hidup ya sudah punya uang 1 miliar gitu lah, karena dengar podcastnya Queen of Frugal Living ya. Terus jadi belajar, upgrade diri, rajin investasi gitu ya. Terus pas temannya udah punya miliar, yang satu itu kalau buka kamar itulah sisa-sisa barang ceot-ceotnya. Kan nggak bisa diuangkan lagi.
Benar. Seperti itu. Makanya harus sangat penting tuh tahan diri. Ingat, frugal living itu cuma sementara sebenarnya. Iya. Kalau nanti sudah terbentuk pohon aset besar, udah punya buah nikmat pasif income-nya, oke deh, sekarang mulai longgar caot-caot. Oke. Mbak Linda, dari tadi dari awal kan udah nyenggol pohon aset nih. Apa sih pohon aset? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Pohon aset ini apa gitu ya? Iya. Apakah di setiap halaman akan saya cari bibitnya ya, check out, cari pohon aset, tanemin. Jadi kebetulan di sini ada pohon nih. Ya, ini ada pohon. Nah, ini pohon kecil nih. Nah, jadi gini, kita mesti menganggap uang kita itu kan benih. Benih yang kita tanamin ke instrumen investasi. Bagi banyak orang, bahasa investasi itu sepertinya berat ya, nggak kesampaian gitu ya. Jadi saya menyebutnya itu pohon aset, di mana uang kita itu kita belikan barang yang bervalue, barang yang bervalue di masa depan. Itu yang disebut pohon aset. Ya, misalnya kita beli yang mungkin lagi tren itu misalnya kayak beli emas, beli properti gitu ya, atau beli saham tapi kita beli di harga murah. Misalnya kita ketika beli emas di zaman ibu saya mungkin 100.000 mungkin ya. Sekarang kan harga emas naik ya. Nah, itu berarti pohon aset. Berarti kan harga uang yang dulu misalnya ditanam 100.000 ya, sekarang sudah setara 1,7 juta. Dan dengan emas itu kan pergerakannya akan naik terus ya. Nah, itu yang salah satunya disebut pohon aset ya. Nah, kita pohon aset itu bisa berbagai macam bentuknya, bisa dengan emas, properti ya, dan kemudian juga bisa saham, reksadana, obligasi. Nah, generasi muda patutnya belajar hal-hal seperti ini. Jadi ketika misalnya sudah terkumpul nih, tahan diri tadi sebulan 5,5 juta gitu ya. Kalau setahun kan jadi 66 juta gitu ya. Nah, 66 juta ini mesti dipikirkan tahun depan nih kalau saya simpan misalnya beli saham yang bagus ya, 1 tahun kita harapkan kenaikan 15%, 10%, maka 66 juta di tahun depan tuh akan jadi 72 juta. Nah, yang paling penting itu ya return dari pohon aset ini bisa mengalahkan inflasi. Kan harga barang makin lama makin mahal ya. Nah, jadi ketika misalnya kita punya uang gitu ya, uang saat ini dan uang masa depan tuh sudah berbeda. Tadi Mbak Tata bilang nih dulu uang kuliah berapa? 95, tahun 95 uang kuliah saya cuma 1 juta 1 tahun. Murah banget ya. Sekarang kayaknya nggak dapat ya uang kuliah segitu ya. Nah, itu sudah namanya inflasi. Dan coba tapi kalau mungkin uang kuliah saat itu dibelikan sesuatu apa yang sekarang jadi berapa, nah itu bisa mengalahkan inflasi seperti itu. Jadi pentingnya punya pohon aset. Bisa dibilang pohon aset nggak sih, misal ketika seseorang dia punya gaji, lalu dia sambil dagang apapun lah ya, apapun. Jadi ketika keuntungan dari dagang 1 bulan itu dibelikan misal logam mulia gitu kan ya. Nah, tapi itu memang untuk investasi ya. Walaupun misal keuntungannya hanya bisa dibelikan 0,5 gram gitu, tapi memang untuk investasi dan tidak diapa-apakan begitu ya. Jadi kan itu kan tidak dipakai begitu ya Mbak Linda ya. Nah, apakah si 0,5 gram itu juga bisa dibilang itu sudah masuk pohon aset? Oh iya, pastinya. Kategori pohon aset itu kan terutama barang yang kita beli di masa depan itu bisa kita jual lebih mahal lagi. Itu yang pertama ya. Emas termasuk kalau pohon aset yang akan misalnya tumbuh. Namun bedanya emas misalnya dengan saham ya. Saham itu punya potensi ya. Sekali lagi saya sebut potensi. Harga saham itu bisa naik dan kemudian menghasilkan dividen. Kata bahasa dividen ini mungkin masih banyak orang tuh bingung ya. Mungkin saya bikin simpel tuh, kalau misalnya kita beli rumah gitu ya, terus rumahnya kita sewakan ya, maka hasil cuan dari sewa rumah itu boleh dikatakan tuh dividen. Dan kalau rumahnya harganya naik, maka itu disebut cuan keuntungan atau cuan capital gain. Saat kita investasi emas ya, maka itu adalah cuan dari kenaikan harganya. Namun kalau beli emas itu nggak dapat dividen, Mbak Tata. Seperti itu. Nah, tapi intinya kadang punya ya, Mbak, pohon aset dah. Tapi kadang ya orang-orang yang seperti ini nggak menutup kemungkinan dia juga dibilang maksudnya tuh kejar setoran lah ya kan ya. Lalu kejar setoran, terus bisnis terus, uang terus, cuan terus ya. Padahal itu
itu pembelajaran ya maksudnya tuh kan, dan itu tabungan begitu ya. Nah kadang hal-hal semacam ini juga yang kadang bikin kita itu kayak kita tuh kan berkaca sambil bilang emang salah ya, emang salah ya. Tapi balik lagi ya, ketika kan kita nggak merugikan orang lain, betul, gitu ya, betul. Ya. Emang salah ini apa nih? Menikmati hidup nih. Enggak, emang salah ya kalau misalnya melulu cari duit terus juga untuk iya, asal kan kita nggak melukai orang lain, iya, kan? Kita nggak merugikan orang lain. Okay. Jadi ini sering juga ya, kadang-kadang kita hemat, terjadi kegalauan antara hemat atau menikmati hidup. Ya. Satu sisi kita pingin hemat, satu sisi kita kan pingin menikmati hidup ya, gitu ya. Jadi ini perlu kita yang belajar namanya budgeting. Oke. Budgeting, jadi ada yang namanya alokasi keuangan untuk menikmati hidup. Yeah. Yang misalnya kalau misalnya kita punya gaji senilai 10 juta, misalnya aja ya, masa sih 10 juta buat menikmati hidup terus gitu loh ya kan. Jadi kita itu harus belajar yang namanya budgeting, sekian untuk kebutuhan hidup, sekian untuk investasi pohon aset ya yang tadi kita sebut, dan sekian lagi untuk menikmati hidup, yang pastinya ingat juga dong beramal dan sayang pada orang tua. Ya. Nah, jangan habis-habisan semua. Tapi rata-rata kadang kan frugal living itu dibangun karena ingin membahagiakan orang tua. Betul, ya gak sih, betul sekali. Jadi saya punya pohon aset sekarang ya, dividennya kan disebut 3 digit. Yeah. Artinya dividen itu ratusan juta per tahun ya. Jadi kata 3 digit itu merujuk kepada angka jutaan gitu ya. Jadi frugal living itu kan bangun pohon aset, saya tahan-tahan diri dulu. Nah sekarang pohon aset sudah besar, bisa menghasilkan dividen 3 digit per tahun. Hasil uang ratusan juta itu saya bisa buat kasih uang bulanan kepada orang tua saya, kemarin kasih angpau kepada orang tua saya, bisa buat adik-adik saya, bisa buat keluarga saya, bisa buat bayar kontrakan. BTW sampai sekarang saya belum beli rumah loh. Iya. Saya belum punya rumah, belum punya motor, belum punya apapun ya, barang-barang. Ya nggak masalah lah, orang pasif income-nya udah berapa digit. Jadi uang pasif income itu masih untuk reinvestasi. Tapi Mbak, ini yang menarik ya, kenapa sih rata-rata orang yang maksudnya dalam artian pintar mengelola keuangan, rata-rata dia nyewa rumah, dia ngontrak ya kayak gitu ya. Apa motivasinya begitu? Terutama untuk pohon aset. Oh, pohon aset. Pohon aset. Jadi kalau kita punya rumah, pohon aset dan liquid ya. Yeah. Kalau kita punya rumah itu kan berarti properti. Okay. Beberapa orang kan menganggap rumah itu aset, ya. Nah, aset itu ada 2, yang liquid dan non liquid. Liquid itu artinya anytime mau jual beli itu gampang. Oke. Tinggal ke tokonya atau pakai aplikasinya, tak tik jual gitu ya. Tapi kalau rumah itu properti yang butuh tanggung jawab yang besar ya. Betul. Dan terus, tidak cepat laku ya. Itu makanya tidak liquid ya. Dan kalau beli rumah itu harganya itu kita beli rumah itu mesti satu langsung beli rumah ya. Kita beda sama emas, bisa cicil-cicil tadi kata Mbak, 5 gram atau 0,5 gram. Tapi kalau beli rumah kita itu nggak bisa beli jendelanya dulu. Betul, semua. Atau beli pagarnya dulu nggak bisa. Kita harus beli satu rumah yang pasti beserta harganya beserta tanah-tanahnya yang pasti harganya mahal. Dan untuk itu kan pasti kita kurang mampu ya. Saya jujur ya, saya kurang mampu, dan orang makanya kenapa pada nyicil ke bank atau apa supaya bisa dapat rumah. Tapi bagi saya kalau itu agak berat bagi saya untuk nyicil ya. Dan dimana pekerjaan kan pasti kita memikirkan masa depan gitu. Apakah pekerjaan ini bisa membayar cicilan dan sebagainya. Saya memilih waktu itu cicil saham, cicil reksadana, tabungan lain-lainnya. Saya memilih aset liquid, dan ternyata itu lebih nyaman bagi saya gitu ya. Dan kemudian hasil dari pohon aset itu ya malah saya bisa untuk biaya kontrakan. Biaya kontrakan biaya kontrakan. Tidak mengganggu gaji. Betul, dan anytime kalau berarti gaji untuk aset. Betul, jadi gaji saya untuk kebutuhan, untuk menikmati hidup, dan kemudian untuk aset. Dan ternyata aset ini makin lama makin besar. Dan kalau aset liquid enaknya itu cuma disimpan di HP, anytime bisa dibawa jalan-jalan keliling-keliling. Kalau mau pas cek, saham saya hari ini berapa, hari ini dapat dividen berapa, cuma cek pakai handphone. Jadi kita nggak tergantung tempat. Jadi bagi saya, disclaimer ya, bagi saya lebih nyaman untuk investasi pohon aset di aset liquid dibanding aset berat seperti rumah. Gitu. Alasannya seperti itu. Bahkan emas saja, jujur sekarang saya sudah tidak memiliki emas. Karena bagi saya emas sekarang tuh saya sudah jual dulu. Ya, kapan terakhir jual, Mbak? Itu waktu saya jual sebelum harga mencapai 1 juta, saya merasa sudah cukup. Itu 2012-an ya? Kalau nggak salah 20-an sih. 2020-an. Sebelum dia tiba-tiba jadi 700, 800 gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya jual dibilang murah, tapi saya nggak nyesel karena
waktu itu bagi saya investasi emas itu cukup merepotkan. Saya selalu mikir simpan di mana ya. Oh, simpannya di mana? Coba simpannya ditata. Jadi saya memilih menukarnya dengan aset saham ya waktu itu ya. Dan di saham itu bisa double cuan bagi saya ya. Nah, tentu aja kan banyak pendengar yang tidak memahami saham. Ini bukan ajakan ya, saya bilang dulu ya. Iya benar. Tapi ini edukasi. Ini edukasi. Ya, jadi untuk mengerti bahwasannya pohon aset itu ada macam-macam pilihan. Salah satunya itu saham. Jadi saya waktu itu sudah menjual emas saya jadi ke saham karena saham ada double cuan. Bisa capital gain, bisa dividen. Tentu untuk orang yang paham ya. Kalau enggak yang paham maka kamu harus ke kantor dulu belajar gitu. Harus didampingi. Jangan langsung bulat-bulat terima kata saya ya, kamu harus belajar, itu penting ya, belajar dulu. Saya akan mendampingi lah pastinya. Oke. Nah, ini saya bacakan dulu, sudah ada komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, ada Sarnubi. Wah, mantap nih Bu Linda, Queen of Frugal Living ya. Ada juga Boy. Wah, terima kasih sharing-sharingnya Bu Linda. Saya semakin semangat untuk menyiapkan pohon aset. Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi nih ya. Apa sih tips untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan? Oh, ini juga luar biasa. Tips mengurangi pengeluaran. Jadi ini saya suka bilangnya itu kita harus hidup seperti corong. Pernah lihat dong corong makanan yang hurufnya V gitu loh. Jadi pendapatan tuh harus kayak corong nih. Yang banyak tips meningkatkan pendapatan ya dan mengurangi pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran fokus pada kebutuhan. Hal-hal yang dirasa bukan kebutuhan dan tidak membuat kita menderita, tadi kan katanya menikmati hidup ya. Ingat, frugal living itu jangan sampai menderita makan sehari sekali atau 3 hari sekali. Jangan seperti itu juga ya gitu ya. Jadi hiduplah sesuai kebutuhan gitu. Jadi gini, perut kita itu kan butuh makanan sehat ya. Namanya makanan sehat itu kan nggak mahal. Nggak mahal ya, misalnya kalau real food, hasil bumi ya. Misalnya nasi goreng telur pakai tempe tahu kangkung. Saya rasa satu menu paling 10.000 ya. Tapi kan itu kebutuhan. Sekali lagi, kalau namanya keinginan kita pasti pinginnya pizza, spaghetti yang harganya berkali-kali lipat gitu ya, atau steak gitu. Nah, untuk mengecilkan pengeluaran, fokus pada kebutuhan. Baju kita sudah cukup nih, ngapain beli baru? Sepatu masih bisa dipakai, ngapain beli baru? Makanan asal sehat dan kenyang, ngapain sih makan yang mahal-mahal? Ini dengan catatan kalau kita uangnya masih dikit dan pohon aset belum besar ya. Jangan sok-sokan pingin menikmati hidup makan steak padahal uangnya masih dikit gitu. Atau sok-sokan ganti sepatu padahal uangnya masih dikit. Nah, jadi ini khusus untuk yang masih belum punya pohon aset. Nah, kalau belum punya pohon aset ya, pertama stay on kebutuhan, dan kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan, ini pertanyaan paling penting. Kamu harus berani dulu awal invest di edukasi. Invest di edukasi, misalnya kita ikut kursus. Saya berbagi cerita ya. Saya ini bukan seperti anak sekolah sekarang kan, kalau sekolah itu sudah ada paket bahasa Inggris. Dulu itu saya sekolah, saya belajar bahasa Inggris itu di sekolah saya itu belum ada bahasa Inggris. Mungkin kalau ada pun mungkin nggak connect ya. Saya ingat saya belajar bahasa Inggris tuh kayaknya mulai SMP. Di tempat lain, bimbel ya gitu ya. Jadi benar-benar di sekolah ada, tapi kok saya kayak enggak sanggup menangkapnya dulu karena orang tua saya kan kurang mampu ya. Jadi saya tidak ada seperti anak orang lain tuh dari SD sudah les bahasa Inggris, nggak ada. Saya benar-benar bahasa Inggrisnya dari sekolah. Kemudian saya masuk kerja di perusahaan internasional ya, perusahaan Mirai Aset ini, di mana rekan-rekan kerja orang asing ya. Bos saya orang asing, dan kemudian kita bikin report tuh all totally bahasa Inggris. Saya benar sangat keder gitu ya. Benar, tapi kan saya ingin menaikkan pendapat ya. Bos saya bilang, lu mesti belajar bahasa Inggris ya. Entah gimana caranya, lu minggu depan sudah harus report bahasa Inggris. Waduh, keder nggak tuh, Mbak? Keder kan? Nah, saya langsung sore itu juga saya ke tempat les bahasa Inggris. Saya ngambil paket 18 bulan. Ini pasti bikin kaget harganya. 22 juta. Mahal kan? Mahal. Mahal banget. Saya sampai mau pingsan rasanya. Teman saya sampai bilang gini, lu nggak salah tuh les bahasa Inggris 22 juta dalam 18 bulan kan langsung bayar gitu loh, ya kan?
saya bayarnya cash hasil tabungan saya. Karena kalau beli pakai cicil kena bunga 10%. Ya, saya nggak rela bayar 10% ya, kan. Kita udah capek-capek gitu ya, Mbak ya. Capek. Dan itu sebenarnya keputusan yang waktu itu bagi saya sangat sakit, dan ternyata itu sangat it works itu saya membeli ilmu ya yang 22 juta 18 bulan ya. Dan kemudian saya bergaul dengan banyak kalangan yang juga ikut les itu ya, banyak teman-teman baru ya, Inggris saya makin lancar, dan kemudian saya dapat banyak proyek. Dari situ kan gaulannya udah berbeda ya. Tiba-tiba aja 6 bulan kemudian saya dapat proyek yang sudah bisa menutupin uang les saya. Wah, saya langsung bilang, jadi saya suka pakai story ini, kamu jangan ragu kalau kamu bayar untuk ilmu menaikkan pendapatan. Jadi tips menaikkan pendapatan, berani invest di pendidikan dulu, supaya nanti hasilnya bisa tambah banyak, kenalan baru, ilmu baru. Dan sekarang ya bahasa Inggrisnya lumayan lah ya, udah bisa ketik-ketik report bahasa Inggris ke bos, nggak malu-maluin gitu. Dan juga bos makin percaya kasih proyek kan gitu. Ya, yang jelas itu memang bisa menambah penghasilan lagi begitu ya, Mbak ya. Benar. Bahkan ilmu kan itu pohon aset juga ya gitu. Jadi harus berani untuk invest ya di pohon aset ya, salah satu ilmu. Kita berani check out Shopee kan misalnya, atau check out yang lain. Kenapa kita nggak berani check out buku gitu, atau check out kursus-kursus yang bikin kita tambah pintar gitu. Iya, apapun itu ya, Mbak ya, entah itu kursus masak ya, karena nilai jualnya juga mahal. Siapa tahu Mbak Tata nih habis kursus masak punya toko kue. Amin. Amin aja dulu. Kan, siapa tahu kan. Siapa tahu misalnya dengan kursus yang kita pakai itu bisa ngajarin yang lain. Betul, buka kelas kan mahal juga bayarannya. Tambah duit lagi kan. Nah, jadi sesungguhnya pohon aset yang sesungguhnya itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau duit lebih banyak, kita harus lebih pinter, lebih banyak keahlian gitu ya. Tiba-tiba aja nanti penghasilan kok ada terus ya gitu. Iya. Tapi lingkungan juga mempengaruhi ya, Mbak. Pasti, karena itu bergaul sama teman-teman yang punya sevisi, yang sama-sama mau maju. Jangan teman-teman yang cuma ketawain kita, kalau ngapain sih les gitu, dasarnya kita ini hidupnya udah gini-gini aja deh, nggak usah belagu deh, aduh tinggalin deh teman-teman kayak gitu gitu ya. Cari deh teman-teman yang support, misalnya salah satu kamu bisa follow IG Bu Linda gitu, saya pasti support kamu dah. Seperti itu. Nah, dengan gaya hidup yang dijalankan saat ini ya, frugal living itu tadi, hidup hemat begitu, hemat dan bijaksana begitu ya. Apa yang bagi Anda menguntungkan begitu, Mbak? Yang justru memang mungkin ketika Anda bilang ini yang menguntungkan, itu bisa merubah mindset pendengar dan juga pemirsa juga. Wah, mulai dari dengerin perbincangan kita ini, besok udah nggak boros-boros lagi gitu. Kita mesti ingat masa depan kita. Mulainya dari situ. Kan kita pasti 20-an jadi 30-an, 30-an jadi 40-an ya. Usia kerja di Indonesia itu punya batasan, ada angka pensiunan ya. Apakah kita mau kerja sampai tua, Mbak Tata gitu ya. Kalau kata Bill Gates nih, saya paling suka nih, favoritnya kata Bill Gates nih, kalau kamu lahir miskin itu bukan salah kamu, tapi kalau kamu mati dalam kondisi miskin udah jelas itu salah kamu, karena kamu tidak mampu menguasai ilmu melipat gandakan keuangan gitu ya. Jadi karena itu apa nih keuntungannya? Setidaknya dengan kita menguasai keuangan, kalaupun kita tidak berhasil jadi orang kaya, setidaknya kita berhasil tidak jadi orang miskin. Itu yang paling penting, dan tidak menjadi beban masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah misalnya, atau mengharapkan bantuan saudara karena kita kekurangan uang. Karena kita sudah tua, pasti mencari pekerjaan itu akan lebih sulit gitu ya. Nah, manusia ini punya sumber asetnya kan energi, waktu, dan uang. Waktu muda itu kita nggak punya uang, tapi kita punya energi dan waktu yang banyak. Ya, waktu udah usia produktif, kita mungkin punya uang, ya kita punya energi, tapi kita nggak punya waktu karena sibuk bekerja. Tapi kalau waktu tua, kita sekarang punya waktu. Harusnya kita punya uang, dan berarti kita harus hidup sehat agar kita punya energi, agar bisa menikmati uang kita tadi itu. Yang paling kasihan tuh kalau sudah tua, energi tidak ada, waktu tidak ada, karena masih sibuk bekerja, dan uang pun tidak ada. Karena itu kalau kita menabung dan punya pohon aset, kalaupun kita belum bisa jadi orang paling kaya di dunia, setidaknya kita tidak jadi orang paling miskin sedunia.
Nah, itu harus dicatat ya. Harus diingat terus ya. Tapi Mbak Linda, salah nggak sih ketika seseorang tuh punya goals gitu kan ya? Dia punya goal 1 bulan nih saya mau ganti handphone gitu kan ya. Atau enggak 2 bulan, 3 bulan saya harus ganti handphone karena saya tahu keadaan handphone saya mungkin dalam waktu dekat ini sudah tidak bisa dipakai begitu ya. Nah, dalam waktu 3 bulan itu dia kerja keras ya. Buat dapat handphone baru. Iya, dia apa? Dia bikin kue, dia bikin makanan yang lain-lain, terus dia, ya pokoknya dia cari duit di jam-jam itu ya. Tapi memang forsir, kerjanya itu forsir. Nggak masalah kan, harusnya nggak masalah, ya. karena dia memang Kan ada tujuannya goals ya, ada goals yang kan. mau dia capai gitu Saya kan. pernah Ya. seperti itu. Pernah. Jangan diceritakan dulu, kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Selamat sore. Halo. Halo. Iya, selamat sore. Sore Mbak Tata. Sama Selamat siapa sore. di mana? Oma Ana di Prambuli Mbak Tata. Oma Ana di Prabu Mulia. Silakan Oma, mau bertanya Terima kasih apa? Mbak Tata. Ya. Sebelum bertanya boleh ya, selamat Ya. menjalankan ibadah puasa besok kalau kita. Oke, terima kasih ya. Selamat berpuasa. Iya, lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum Bu, narasumber. Waalaikumsalam. Iya, dari tadi dengarnya asik banget ya Bu ya. Iya dong. Iya, jadi pertanyaannya Bu, soalnya kan Oma Ana ini sudah lansia, sudah tua, bukan PNS gitu. Kalau PNS memang di hari tuanya pensiun kan masih ada Bu ya. Boleh dikatakan ya istilahnya kita duduk dulu aja di rumah gitu, masih ada yang ditunggu, yang udah pasti gitu ya Bu ya. Nah sementara kita tidak gitu. Nah masih ada nggak sih Bu waktu atau kesempatan untuk menabung gitu di masa tua? Oh, di kita masa nanti tua gitu, ya. Soalnya kan kasihan kalau Oma ngelihat gitu, memang ya di masa tua bukan kita jadi orang pegawai negeri gitulah ya. Iya. Kayaknya susah banget untuk mencari rezeki itu untuk mengisi perut yang sejengkal ini gitu Bu. Iya. Ya, Oke. terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, izin Terima kasih, sebelumnya Mbak Tata. Oma, namanya Oma Ana. Oma Ana. Iya. Oke, terima kasih Oma Ana telah bertanya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kalau sudah tua? Izin untuk memberi tahu ya, sangat-sangat menghormati senior ya. Iya. Yang pastinya kalau sudah sampai umur pensiun punya banyak kehidupannya yang perlu berbagi buat kita masa muda gitu ya. Jadi kalau untuk Oma misalnya untuk kondisi keuangan sekarang apapun itu bisa digunakan misalnya sebagian untuk menambah ilmu terutama, menambah skill ya. Misalnya Oma itu menguasai dari selama masa hidupnya itu bisa masak gitu ya, atau bisa sesuatu mungkin jadi penasehat keuangan. Penasehat keuangan berarti mesti ngambil sertifikat keuangan dulu gitu ya. Maka sangat disarankan untuk orang tua itu mengeluarkan, kayak bukan berarti kita berhenti hidup kan pastinya ya. Yang pastinya kita selama usia ini sudah punya banyak skill kan, dan hal itu bisa menjadi daya ungkit untuk menambah penghasilan. Apalagi misalnya kalau udah orang tua pasti mungkin relasinya luas atau apa gitu ya. Nah jadi kalau bisa menabung, oh ya pasti bisa. Namanya menabung kan tidak mengenal usia ya, mau dari usia muda, usia sedang, usia tua. Kita kan pasti mengharap misalnya sudah pensiun pun kita pingin umur kita sepanjang mungkin dan yang pastinya produktif gitu. Jadi sangat sarankan itu mungkin bisa belajar dari sumber-sumber yang terpercaya dan bisa terjangkau ya, tadi seperti ini RRI Pro 1 gitu ya. Bisa juga di YouTube itu banyak ilmu. Ibu saya masih suka melihat acara memasak di TikTok atau di YouTube. Dan kemarin beliau coba cara goreng bawang goreng dan dijualnya ke lingkungan terdekat misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi tidak usah terlalu ngoyo, asalkan bisa menjadi sumber penghasilan baru. Sesuai kemampuan kita berarti ya Mbak ya. Sesuai kemampuan. Jadi mungkin nggak menabung lagi. Ya kalau laku dan banyak hasilnya pasti ada dong. Iya, ada yang disisihkan gitu begitu ya. Seperti itu ya Oma ya. Oh, berarti ini relate sama kerja keras sebagai kuda tadi ya. Maksudnya capek kuda dong. Kerja santai tapi menghasilkan. Kerja santai dan menghasilkan ya. Jadi berarti relate sama misalnya dia kerja terus ya, dalam artian karena dia punya goals ya itu nggak masalah juga gitu ya. Kayak tadi beli handphone itu ya. Saya pernah di posisi itu ya. Jadi waktu itu ini sharing ya. Waktu itu kan
itu sudah tahun kapan tuh ya orang mulai beralih handphonenya yang warna-warni smartphone gitu ya. Harganya mahal Mbak, bisa beberapa bulan gaji. Saya tahan-tahan dulu nggak langsung beli. Teman saya itu dia karena nggak tahan dia langsung beli pakai kartu kredit ya. Saya tahan-tahan dulu, dan handphone itu Mbak tahu nggak kalau kita agak-agak tunda belinya harganya jadi lebih murah. Betul. Lebih murah. Jadi saya tahan dulu, saya cari penghasilan tambahan, saya les-lesan sebulan nabung 500.000. Saya tahan setahun tuh sampai terkumpul 6 juta tuh ya. Dan terus, harganya turun 3 juta. Iya. Yang tadinya itu 6 juta beli handphone baru ya. Pas saya beli malah jadi 4, sekian. Lebih hemat. Padahal teman saya beli di awal 6 juta ya, dia malah cicilnya bayar lebih mahal. Jadi sebenarnya masalahnya adalah kadang kita itu perlu berusaha dan menahan diri dulu. Kalau yang lama masih dipakai, ya tahan-tahan diri dulu. Kalau kita pengen yang beli baru ya kita harus ngegas tambah penghasilan lah agar tercapai hal itu. Tapi lama-kelamaan kayak nagih nggak sih Mbak Linda? Misal goal sudah tercapai satu, itu memacu untuk yang lainnya juga. Lebih apa nih contohnya, motor gitu ya? Enggak juga, maksudnya mungkin ada karena udah kemarin aja bisa nih, mudah-mudahan ke depan bisa juga nih harusnya gitu kan ya. Dibilang ketagihan mungkin itu kan goal 1 ya. Jadi waktu itu bukan ketagihan sih, lebih tepatnya memenuhi kebutuhan pokok. Karena handphone itu kan sebenarnya sekarang ini alat yang sangat penting untuk bekerja. Dan kemudian setelah waktu itu saya berhasil beli handphone, barang berikutnya yang saya tuju itu laptop. Gitu ya. Nah sama, saya juga akhirnya berhasil tahan-tahan diri dan beli laptop. Barang ketiga nih saya cerita jadinya. Barang ketiga saya punya motor, dan saya beli motornya itu dulu cash ya. Motor yang dulu ya sebelum akhirnya saya jual dulu ya. Saya cari yang murah waktu itu ya. Beriring zaman kemudian motornya udah saya jual sih, saya jadi nggak pakai lagi gitu ya. Nah kemudian akhirnya setelah saya itu memilih yang masih kebutuhan pokok, bukan ketagihan, lebih ke memikirkan pohon aset di masa depan. Jadinya saya nggak beli barang lagi, saya tahan, saya beli investasi lah ya, sampai pohon asetnya tercapai besar, dan kemudian sabar sampai hasil passive income-nya buat beli apapun yang saya mau. Tapi nggak salah juga kan ketika misalnya kita mau beli handphone dengan nggak salah. dengan maksudnya jangan ganggu investasi tadi. Padahal sebenarnya bisa aja, misal kita jual LM 10 gram udah bisa nih dapat handphone, tapi nggak kita ganggu yang itu gitu bisa. kan. Yang penting masih aman ya pohon asetnya. Masih aman pohon asetnya. Jadi yang penting nggak merugikan orang lain. Benar. Nggak ngerampok deh. Aduh ini seru banget, kayaknya kita nanti harus live IG deh 2 jam kali ya. Ini Mbak Linda, apa yang mau Anda sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI ya? Mungkin closing statement untuk perbincangan kita di sore hari ini, karena nggak berasa ini mau jam 4 sore. Ini udah 1 jam ya, nggak terasa banget. Silakan Mbak Linda. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti dari awal gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan, semua orang pasti pernah mengalami saat-saat sulit dan berat ya. Di saat-saat kita merasa sulit dan berat, percayalah hal-hal itu akan berlalu. Badai akan berlalu menjadi kembali cerah. Kita hanya perlu bersabar dan mungkin banyak menemukan teman support system ya, yang membuat kita tambah kuat gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin sekali lagi ya dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, mari kita akan doakan bersama-sama sehingga kondisi ini bisa kita lalui dengan baik. Yang pastinya masa depan pasti harus lebih baik daripada sekarang. Amin. Baiklah, amin ya. Terima kasih banyak Mbak Linda sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya di kesempatan yang akan datang untuk perbincangan atau pembahasan lainnya ya. Tapi nanti kita nyambung lagi di media sosial ya Mbak ya. Iya, kita nyambung lagi ya. Terima kasih Ibu Tatang. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore. Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Mbak Linda Homia, Queen of Frugal Living ya, cara hidup hemat dan membangun pohon aset sehingga bisa menghasilkan passive income. Mudah-mudahan setelah ini udah ternyata passive income-nya udah mulai dipikirkan dan dijalankan ya. Seru banget pokoknya, dan jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Bengkulu ya, untuk menyimak informasi lewat Warta Belajar Sumba. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.